Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita dalam perjumpaan ini membahas materi kuliah biologi medik, yaitu enzim sebagai alat pengobatan. Jadi enzim dan pengobatan. Di channel ATLM Indonesia sebagai media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe ke channel ini. Nah, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru video seputar ilmu laboratorium medik. Dan jagalah selalu kesehatan teman-teman, dan semoga teman-teman rezekinya melimpah. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Pemanfaatan enzim dalam pengobatan itu banyak dalam dunia kesehatan. Nah, substitution of missing production of digestive enzyme. Digestive enzyme, contohnya di sini pepsin, tripsin. Jadi enzim pepsin dan tripsin ini adalah enzim yang diproduksi sebagai enzim pencernaan. Jadi ini enzimnya apabila seseorang itu rendah kadarnya atau enzim pencernaannya sedikit, bisa digantikan dengan mengambil enzim yang dibuat secara bioteknologi, yaitu enzimnya sini pepsin dan tripsin. Kemudian lagi removal deposit of dead tissue or fibrin. Jadi untuk menghancurkan atau menghilangkan deposit benang fibrin, misalnya pada paru, misalnya, kemudian pada kemudian di mata, paru. Treatment of skin defect. Jadi pada kasus skin defect, jadi cacat pada kulit, pengobatannya dengan proteinase, nuklease, dan kolagenase. Jadi ini terkait dengan kolagen pada kulit. Lalu akselerasi of fibrinolysis in lung embolisasi. Jadi di sini penghancuran benang fibrin pada paru pada kasus emboli. Di sini menggunakan aktivasi dari plasmin dan plasminogen. Misalnya untuk menghancurkannya ini dibantu dengan enzim streptokinase yang diproduksi oleh bakteri dan urokinase misalnya. Lalu lagi enzim for biotechnology in synthetic product. Jadi enzim ini dalam bioteknologi digunakan untuk membuat sebuah produk, misalnya insulin dan obat. Insulin dibuat dari bakteri. Jadi bakteri yang disisipi gen dari manusia, maka di plasmidnya itu akan nanti memproduksi secara genetik, dia akan memproduksi enzim-enzim pembentuk insulin nanti. Jadi disusunlah protein insulin atau obat. Nah, kita langsung lanjut penjelasan pemanfaatannya. Ini penjelasannya. Nah, tadi kan reviewnya, tapi sudah saya review. Jadi pemanfaatan enzim dalam pengobatan meliputi penggunaan enzim sebagai obat. 1. Pemberian senyawa kimia untuk memanipulasi kinerja suatu enzim, dengan demikian suatu efek tertentu dapat dicapai. Misalnya di sini enzim sebagai sasaran pengobatan. Kemudian yang ketiga, manipulasi terhadap ikatan protein ligan sebagai sasaran pengobatan. Keempat, untuk menghilangkan deposit jaringan mati atau fibrin. Nah, ini menghancurkan fibrin. Lalu bioteknologi untuk membentuk suatu senyawa atau obat tertentu dengan bantuan mikroorganisme. Nah, di sini kebetulan insulin. Dan yang terakhir, enzim streptokinase yang dihasilkan oleh Streptococcus yang diekstrak dari mikroorganisme tertentu untuk mempercepat penghancuran benang fibrin pada kasus pasien dengan emboli pada paru. Nah, kita pindah. Penggunaan enzim sebagai obat. Tadi kan pemanfaatannya, penjelasannya ini sebagai obat apa saja. Pertama,
Penggunaan enzim sebagai obat biasanya mengacu kepada pemberian enzim untuk mengatasi defisiensi enzim di dalam tubuh manusia untuk mengkatalisis reaksi-reaksi tertentu. Nah, misalnya tadi kan lipase dan tripsin itu pada saluran cerna. Misalnya pada dalam produk farmasi yang sudah dalam bentuk tablet atau kablet enzim. Berdasarkan lamanya pemberian enzim sebagai pengobatan, maka defisiensi enzim diklasifikasikan yaitu defisiensi enzim sementara, ya kan? Dan menetap. Jadi ada yang sementara saja, ada yang memang menetap atau selamanya. Defisiensi enzim sementara pada defisiensi enzim-enzim pencernaan. Nah, ada produk dalam bentuk tablet itu diminum lalu isinya itu ada tripsin, misalnya tadi pepsin, diminum maka setelah pecah keluarlah enzim tadi untuk membantu pencernaan. Nah, sementara defisiensi enzim menetap pada kelainan genetik sehingga gen tidak mengekspresikan untuk memproduksi enzim. Misalnya kasus pada hemofilia. Nah, ini kita bisa melihat di kasus hemofilia yang mana di sini orang dengan hemofilia tergangguan pada sistem pembekuan darah, defisiensi enzim atau defisiensi faktor-faktor pembekuan darah yang diturunkan dari orang tua, dari ayah, misalnya father without hemophilia. Jadi ayahnya tanpa hemofilia itu kawin dengan seorang ibu yang karir hemofilia gennya. Jadi gen cacatnya itu ada X merah dan X normal. Ayahnya XY. Jadi kalau si ibu ini menurunkan X, bapaknya menurunkan Y, itu gen menerima. Berarti anak laki-lakinya nanti yang kena hemofilia. Nah, ke bawah misalnya ada kemungkinan 4 anak. Nah, ini yang pertama itu normal without hemophilia karena si ibu memberi gen X hitam. Normal. Si ayah memberi Y. Y ini menerima. Nah, kemudian ada lagi dokter anak yang lain, anak perempuannya lagi. Kemungkinan adalah karir hemofilia sebagaimana ibunya karena si ibu tadi memberi X cacat hemofilia, bapaknya menutupi dengan X normal. Tapi pada lelaki itu yang terlihat hemofilianya karena X merah, X hemofilia tidak bisa ditutupi oleh Y dari gen bapaknya. Nah, sementara yang anak yang lain itu juga sama. Ya kan sama tidak hemofilia, jadi tidak membawa hemofilia. Jadi peluang untuk hemofilia dari sini kalau kita melihat adalah 20% dari 4 anak ini dan 1 pembawa, 2 normal. Oke, kita pindah ke enzim sebagai sasaran pengobatan. Kita lihat. Enzim sebagai sasaran pengobatan merupakan terapi. Senyawa tertentu digunakan untuk memodifikasi kerja enzim. Sehingga efek yang merugikan dapat dihambat dan efek yang menguntungkan dapat dibuat. Berdasarkan sasaran terapi dibedakan menjadi: pertama, terapi terhadap enzim sel individu menjadi sasaran. Nah, ini pertama. Yang kedua, terapi terhadap enzim bakteri patogen yang menjadi sasaran. Jadi 2. Nah, lanjut lagi kita. Sel individu sebagai sasaran kinerja terapi. Nah, kita bahas sel individu sebagai sasaran kinerja terapi. Digunakan senyawa-senyawa untuk mempengaruhi kerja suatu enzim sebagai penghambat kompetitif. Jadi berkompetisi dia melakukan hambatan. Contoh penyakit adalah diabetes mellitus. Pada penyakit diabetes mellitus, senyawa yang diinduksikan adalah akarbosa. Akarbose bahasa Inggrisnya. Ini adalah nanti bersaing dia nanti. Akarbosa akan bersaing dengan amilo makanan untuk mendapatkan situs katalitik enzim amilase. Jadi
disiapkan dua buah senyawa, akarbosa satunya amilum. Dia berkompetisi nanti untuk mendapatkan posisi enzim pada manusia tadi. Pada manusia itu amilase. Amilase nanti akan memilih akarbosa dengan amilum. Nah, ini adalah pankreatik alfa amilase yang sayapnya akan mengubah amilum menjadi glukosa sederhana kalau bereaksi dengan amilum. Nah, karena adanya si akarbosa ini adalah menjadi pesaing bagi amilum. Akibatnya, reaksi tersebut akan terganggu oleh akarbosa sehingga kenaikan glukosa darah setelah makan dapat dikendalikan. Karena kompetitif, jadi terganggu, pencernaan amilum akan mengalami gangguan sehingga gula darah tidak melonjak tinggi. Nah, ini contohnya akarbosa. Ini akarbosa, kita melihat yang paling atas itu amilum. Jadi amilum ini ada kemirip-miripan dengan akarbosa mirip dengan amilum. Sehingga si amilase bingung dan memang kedua-duanya nanti akan terjadi persaingan untuk mendapatkan situs atau mendapatkan posisi dari katalitiknya si enzim amilase. Nah, kita pindah teman-teman. Enzim anhidrase karbonat. Anhidrik karbonat, ya kan? Merupakan enzim yang mengatur pertukaran H+ dan Na+ di tubulus ginjal. Karbonik anhidrase. H+ akan terbuang bersama urin, artinya mengurangi keasaman tubuh dengan melepaskan H+ ke dalam urin lebih banyak sehingga urin akan asam. Na diserap kembali ke dalam darah, terjadi penumpukan cairan. Jadi di sini H+ dibuang, Na ditarik. Kalau bersama Na air masuk, diserap. Turunan sulfonamid, nah, turunannya yaitu azetolamida yang berfungsi menghambat kinerja atau kerja enzim tersebut secara kompetitif. Nah, sama seperti tadi kompetitif juga. Sehingga pertukaran kation di tubulus tidak akan terjadi antara H+ dan Na gara-gara si azetolamid. Ion Na akan dibuang keluar bersama dengan urin. Berarti kan Na ini nanti dibuang nanti bersama air juga terbawa. Sifat ion Na yang higroskopis menyebabkan air akan ikut keluar bersama dengan ion Na. Berarti banyak berkemih dengan Na-nya yang dilepas. Karena urin ikut juga. Senyawa azetolamida turut berperan dalam menjaga kesetimbangan cairan tubuh. Nah, ini contohnya acetozalamid. Nah, ini mekanismenya. Di situ kan di tubulus proksimal tadi ada pertukaran antara Na dan H. Kalau Na ditarik, air ditarik. H dilepaskan, urin asam. Apabila Na dilepas, air dilepas, berarti urin akan mengalami banyak diproduksi. Nah, ini mekanismenya di karbonik anhidrase, dihambat oleh acetozolamid. Nah, kita pindah ke penyakit kanker, hubungannya dengan enzim. Kanker dapat dicegah penyebarannya dengan menghambat mitosis sel ganas. Proses mitosis memerlukan pembentukan DNA baru. Ya, bahan baku DNA yaitu purin dan pirimidin. Jadi dua basa ini berperan. Pembentukan basa purin terdapat dua langkah reaksi yang melibatkan formilasi. Penambahan gugus formil. Jadi formilasi penambahan gugus formil dari asam folat yang telah direduksi. Reduksi asam folat ini dapat dihambat oleh senyawa ametopterin sehingga sintesis DNA menjadi tidak berlangsung. Nah, gara-garanya sehingga apa? Sintesis DNA ini terhambat, akibatnya sel kanker tadi terhambat berkembangnya gara-gara ametopterin. Selain itu, penggunaan ajaserin dapat menghambat biosintesis purin yang membutuhkan asam glutamat. 6 aminomerkaptopurin AMP juga dapat menghambat
adenyl suksinase sehingga menghambat pembentukan AMP 6, ya kan? Salah satu bahan DNA. Jadi di sini intinya menghambat pembentukan DNA oleh terutama oleh sel-sel ganas tadi atau sel kanker tadi, sehingga penyebarannya, replikasinya terhambat juga karena DNA-nya terhambat. Nah, kira-kira ini teman-teman zat anti kankernya, yaitu ametopterin, ini senyawanya, kemudian ini folik acid, nah, kan mirip, dan ini azacerin dan 6 amino mercaptopurin. Nah, ini anti kanker yang menghambat reaksi enzim pembentukan secara enzimatik. Kemudian masuk kita enzim mikroorganisme atau bakteri patogen sebagai sasaran terapi. Ini bagian yang kedua, tadi kan sudah enzimnya yang kompetitif. Sekarang ambil enzim mikroorganisme bakteri patogen, kemudian dimasukkan ke tubuh untuk terapi. Bagaimana caranya? Nah, kita bahas. Terapi terhadap enzim mikroorganisme yang menjadi sasaran kerja, enzim yang dibidik tidak boleh mengkatalisis reaksi sehingga akan menghambat perkembangannya. Penggunaan antibiotika juga berperan dalam terapi, penghambatan pembentukan dinding sel bakteri. Penggunaan antibiotika tertentu dapat menghambat sintesis protein pada mikroorganisme. Jadi di sini contoh antibiotikanya, pertama penisilin, menghambat enzim transpeptidase yang mengkatalisis dipeptida D-alanil sehingga peptidoglikan dinding sel bakteri tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi di sini akibatnya enzim si bakteri tadi yang harusnya berkembang untuk bakteri dihambat oleh antibiotik. Jadi maksudnya di sini enzim mikroorganisme bakteri tadi menjadi sasaran terapi. Jadi maksudnya tadi di awal tadi saya agak keliru. Jadi di sini mikroorganisme bakteri menghasilkan enzim untuk menghasilkan bahan atau perkembangan, itu dihambat dengan bantuan suatu zat. Misalnya di sini adalah antibiotik. Tetrasiklin yang menghambat pengikatan asam amino tRNA pada situs inisiator subunit 30S dari ribosom sehingga asam amino tidak dibawa oleh tRNA. Kan menyusun itu pakai ribosom untuk menyusun sebuah protein. Jadi karena tetrasiklin menghambat pengikatannya, jadi tidak terjadi sintesis protein dari asam amino dari template tRNA. Lanjut, streptomycin yang berikatan langsung dengan subunit 50S dari ribosom. Nah, 50S dari ribosom kan? Ribosom ini tempat merangkai atau membuat sintesis asam amino, protein dari asam amino. Sehingga laju sintesis protein berkurang dan terbentuk protein yang tidak semestinya. Jadi beda. Akibatnya kesalahan baca kodon mRNA. Nah, gara-gara ini pembentukan proteinnya gagal dan aneh karena tidak semestinya. Salah baca kodon, kodonnya beda. Kan kita tahu ada kodon itu yang membaca asam amino apa yang akan diambil disisipkan berdasarkan nanti kode dari kodon. Lalu klorampinikol yang menyaingi mRNA untuk duduk di ribosom. Nah, ini klorampinikol ini lebih banyak arahnya ke salmonella. Neomycin B yang mengubah pengikatan asam amino tRNA ke kompleks mRNA ribosom. Nah, ini contoh beberapa kerja antibiotik pada bakteri yang diganggunya macam-macam. Di sini ada yang dinding sel, sintesis dinding sel, kemudian DNA girase, DNA direct RNA polimerase, cell wall, protein sintesis tRNA, kemudian lagi ada PABA, kemudian plasma membran, ada periplasmic space, folic acid metabolisme. Jadi ini ada mekanismenya macam-macam yang diganggu pada saat si bakteri tadi melakukan metabolisme oleh antibiotik. Kemudian lanjut,
Pemanfaatan interaksi protein ligan. Nah, ini yang kita bahas. Interaksi protein ligan sebagai sasaran pengobatan. Pengobatan dengan sasaran interaksi protein ligan mengacu kepada prinsip interaksi sistem mediator reseptor. Mediator dan reseptor. Bila mediator disaingi, ada persaingan oleh molekul analognya yang mirip, sehingga tidak dapat berikatan dengan reseptor, sehingga efek dari mediator tersebut tidak terjadi gara-gara adanya persaingan yang mirip. Nah, kita lihat interaksi protein ligan. Contoh pengobatan dengan menjadikan interaksi protein ligan adalah pengendalian tekanan darah yang diatur oleh hormon adrenalin. Hormon adrenalin, tekanan darah. Reseptor yang terdapat pada hormon adrenalin yaitu alfa reseptor dan beta reseptor dapat dihambat oleh senyawa-senyawa yang berbeda. Penghambatan pada beta reseptor dapat menimbulkan efek pelemasan otot polos dan penurunan detak jantung. Obat-obat yang bekerja dengan cara tersebut dikenal dengan sebagai beta blocker. Nah, ini beta blocker, dasar-dasar obat beta blocker sebagaimana penggunaan yang sering dipakai oleh dokter pengobatan terhadap pasien-pasien. Jadi di sini hormon adrenalin ini yang kena di beta blockernya nanti dihambat. Jadi pelemasan otot jantung dan penurunan detak jantung. Nah, kita bisa melihat di sini beta blocker. Nah, jadi beta blocker itu seperti ini, dia menghambat. Jadi seperti pada gambar. Nah, heart rate normal. Jadi orang itu dengan minum beta blocker maka reseptornya terblok di betanya sehingga tekanan darahnya akan menjadi normal. Nah, jadi di sini tapi ada efek sampingnya, adrenergic antagonis blocker. Nah, ini tekanan darahnya turun, terjadi hipotensi, kemudian simptom CHF. Kemudian ada juga hal lain yaitu bradikardi, bisa juga mengalami depresi nanti. Nah, ini akibat dari si beta blocker tadi. Nah, kita lihat di sini, lanjut lagi kita pindah ke streptokinase. Streptokinase digunakan untuk mempercepat penghancuran benang fibrin pada kasus pasien dengan emboli pada paru. Jadi streptokinase diinjeksikan kepada seseorang yang mengalami emboli paru. Nah, kita pindah. Pemanfaatan bioteknologi enzim untuk sintesis obat atau hormon. Sini ada insulin yang digunakan, human insulin. Bakteri melalui plasmid digunakan untuk memproduksi hormon atau obat atau antibiotik. Ya kan? Bisa terutama di sini adalah salah satunya yang kita bahas yaitu obat. Contoh, E. coli, bakteri E. coli memproduksi hormon insulin atau obat antiinflamasi. Pemberian produk tersebut dapat digunakan untuk pengobatan tanpa ada hambatan reaksi imunitas. Karena ini memang insulin yang diproduksinya ini sangat mirip dengan insulin yang dibuat oleh manusia. Karena ngambil dari gen manusia yang disisipkan ke dalam plasmid si bakteri E. coli tadi. Jadi tidak beda dulu yang menggunakan insulin dari hewan lain atau manusia lain yang telah meninggal, itu tidak efektif karena akan terjadi reaksi imunitas karena beda dari spesies. Nah, kita pindah ke bioteknologi antiinflamasi. Nah, ini obat. Jadi stepnya pertama, step 1 bakteri, itu kan vektornya bakterinya itu adalah E. coli. E. coli itu ada dua kan, inti dan plasmid. Plasmid adalah small piece of DNA, jadi merupakan DNA yang kecil. Nah, plasmid bakteri tadi diambil, ya kan,
dipotong dengan bantuan enzim, ya kan? Setelah itu dimasukkan ke dalam plasmid tadi gen bakteri EPR1, disisipkan. Lalu setelah itu disambung menggunakan teknik enzimatik. Dipotong dengan enzim, disambung dengan enzim. Nah, setelah langkah selanjutnya dimasukkan kembali plasmid tadi ke bakteri, ya kan, ke bakteri. Nah, dari bakteri tadi, bakteri yang baru tadi, lalu bakteri tadi akan berkembang biak dan membelah sambil melakukan proses metabolisme menghasilkan EPR1. Nah, ya kan? Maka dihasilkan hasil metabolismenya yaitu produk antiinflamasi. Nah, hasil dari media ini tadi kemudian kita murnikan dan diambil di ekstrak antiinflamasi tadi di dalam medium perbenihan bakteri. Penjelasannya kita lihat di sini. Gen EPR1 pada plasmid bakteri Bacillus sp diambil dan dipotong lalu disisipkan ke bakteri vektor. Tentunya Escherichia coli karena pertumbuhan cepat. Jadi Bacillus dimasukkan ke E. coli. Tumbuh hampir di banyak medium seperti endoagar, EMB, mekonke, agar atau di media cair. Bakteri Bacillus. Nah, plasmid bakteri vektor diambil dan dipotong dengan bantuan enzim restrict endonuklease, lalu bagian rantai plasmid terbuka kan, masukkan gen bakteri FR1, si bakteri Bacillus. Ya kan? Yang diambil dari plasmidnya disambungkan dengan plasmid vektor bakteri dengan bantuan enzim ligase. Jadi enzim restriksi endonuklease memotong, enzim ligase yang menyambung. Maka terbentuk plasmid rekombinan. Plasmid kombinasi keduanya antara si Bacillus disisipkan ke E. coli dengan gen FPR1. Nah, lalu plasmid rekombinan dengan gen FR1 disisipkan kembali ke dalam bakteri E. coli. Bakteri E. coli dengan plasmid rekombinan gen FR1 dininkulasikan pada medium pertumbuhan untuk dikembangbiakan, dikultur. Nah, dalam medium, ya kan? Nah, mediumnya misalnya menggunakan EMB agar, endoagar atau mekonki. Bakteri akan berkembang dengan melakukan pembelahan, membelah, dan menghasilkan metabolit sekunder berupa peptida EPR1 yang berfungsi sebagai antiinflamasi sebagaimana yang dihasilkan oleh Bacillus sp. Jadi si Bacillus ini karena lambat pertumbuhannya dan tidak kurang cocok, jadi dititipkan gennya ini melalui plasmid E. coli. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Penjelasan 3. Hasil metabolit peptida FR1 diambil dan dipisahkan dari medium untuk dimurnikan dengan teknik pemisahan. Lalu diproduksi dalam skala besar dalam industri farmasi ya. Untuk memproduksi peptida FR1 dan dikemas dalam bentuk produk farmasi yang siap untuk digunakan dalam dunia pengobatan. Dikemas dan diperdagangkan atau diperjualbelikan produk ini dalam kemasan. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman, masalah enzim-enziman, enzim dapat dimanfaatkan langsung sebagai terapi pasien. Itu pertama. Enzim secara tidak langsung dimanfaatkan dengan mensintesis suatu zat untuk dipakai sebagai obat. Kemudian yang ketiga, enzim bekerja menghambat kerja senyawa tertentu sehingga membentuk efek obat pada pasien. Dan senyawa tertentu mampu menghambat enzim dalam tubuh untuk pengobatan. Nah, itu sebagai kesimpulan dari 4 pembahasan kita tentang enzim dan pengobatan atau pemanfaatan enzim dalam pengobatan. Oke, itu saja. Semoga bertambah ilmunya teman-teman dan dapat diambil manfaatnya dari materi kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lab pamit. Bye.